Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Muna. Di sini dalam video ini saya akan menjelaskan tentang mengenal Wali Songo beserta tokohnya dan juga biografinya. Simak video ini baik-baik ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Nah, dalam materi kali ini saya akan membahas tentang mengenal Wali Songo. Pasti tidak asing ya dengan kata-kata Wali Songo. Pasti kalian sudah mengertikan apa itu Wali Songo. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih pengertian Wali Songo itu apa, siapa tokoh-tokohnya, dan beserta biografi singkat Wali Songo. Oke, di sini sudah terdapat foto-foto Wali Songo yang berjumlah 9. Tentu semuanya itu memiliki biografi yang unik-unik, seperti cara menyebarkan agama Islam lewat media seperti Sunan Kalijaga contohnya. Nah, ada banyak sekali tentang keunikan yang terdapat dalam Wali Songo. Kita harus tahu dulu nih pengertian Wali Songo itu apa sih? Nah, Wali Songo mereka dikenal seseorang yang gigih menyebarkan ajaran agama Islam pada abad ke-11 di tanah Jawa. Para Wali Songo tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka cepat dikenal masyarakat luas karena kerap berdakwah tanpa memaksa harus masuk Islam. Masyarakat Muslim di Nusantara pasti sudah tak asing lagi dengan Wali Songo. Wali memiliki arti wakil, sementara Songo memiliki arti 9. Dengan demikian, Wali Songo adalah 9 wakil atau wali Allah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan biografi singkat tentang wali pertama yang akan dibahas, yaitu Sunan Gunung Jati. Oke, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau dikenal dengan nama Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau yang dikenal dengan nama Syarif Hidayatullah berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, khususnya di Cirebon. Sunan Gunung Jati adalah pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimulai dengan putranya Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1527. Sunan Gunung Jati menyerang Sunda Kelapa di bawah pimpinan Panglima Perang Kesultanan Demak, Fathahillah. Sunan Gunung Jati merupakan sosok yang cerdas dan tekun dalam menuntut ilmu. Karena kesungguhannya ia diizinkan ibunya untuk menuntut ilmu ke Mekah. Sunan Gunung Jati lantas berdakwah dan menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon dan menjadi guru agama. Ia menggantikan Syekh Datuk Kafi di Gunung Sembung setelah masyarakat Cirebon banyak yang memeluk agama Islam. Syarif Hidayatullah lantas lanjut berdakwah ke daerah Banten. Itu biografi singkat dari Sunan Gunung Jati. Yang kedua yaitu ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Ia memulai dakwahnya dari sebuah pondok pesantren yang didirikan di Ampel Denta, Surabaya. Ia dikenal sebagai pembina pondok pesantren yang pertama di Jawa Timur. Sunan Ampel memiliki murid yang mengikuti jejak dakwahnya, yaitu Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Metode dakwah dari Kanjeng Sunan Ampel terkenal dengan keunikannya, di mana ia melakukan upaya akulturasi dan asimilasi dari aspek budaya pra-Islam dengan Islam, baik melalui jalan sosial, budaya, politik, ekonomi, mistik, kultus, ritual, tradisi keagamaan, ataupun konsep sufisme yang khas untuk merefleksikan keragaman tradisi Muslim secara keseluruhan yang dibahas pada buku Mazhab Dakwah Wasatiyah Sunan Ampel. Oke, selanjutnya yaitu Wali Songo yang ketiga yaitu Sunan Gresik atau disebut dengan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan nama Maulana Maghribi, Syekh Maghrib. Ia diduga berasal dari wilayah Maghribi, Afrika Utara. Namun demikian, hingga saat ini belum diketahui secara pasti sejarah tempat dan tahun kelahirannya.
Sunan Gresik diperkirakan lahir pada pertengahan abad ke-14. Ia merupakan guru para wali lainnya. Sunan Gresik berasal dari keluarga muslim yang taat. Kendati ia belajar agama Islam sejak kecil, namun tidak diketahui siapa saja guru hingga ia menjadi ulama. Yang keempat, Wali Songo yang keempat yaitu ada Sunan Bonang atau dikenal dengan Raden Maktum. Sunan Bonang adalah salah satu Wali Songo yang menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Ia memiliki nama asli Syekh Maulana Maktum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati atau dikenal dengan Nyai Ageng Manila. Namun, ada versi lain yang mengatakan Dewi Condrowati adalah putri Prabu Kertabumi. Dengan demikian, Sunan Bonang adalah Pangeran Majapahit. Sunan Bonang menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara menyesuaikan diri terhadap corak kebudayaan masyarakat Jawa. Seperti diketahui, orang Jawa sangat mengemari wayang dan musik gamelan. Karena itulah Sunan Bonang menciptakan gending-gending yang memiliki nilai-nilai keislaman. Oke, yang kelima yaitu ada Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku. Ia merupakan putra Maulana Ishak. Suatu ketika, ia ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Belambangan semasa hidupnya. Sunan Giri mendirikan sebuah pesantren di daerah Giri. Kemudian ia mengirimkan banyak juru dakwah ke berbagai daerah di Nusantara. Selanjutnya yaitu ada Sunan Derajat yang dikenal dengan Raden Qasim. Sunan Derajat atau Raden Qasim merupakan putra Sunan Ampel. Sunan Derajat merupakan seorang wali yang dikenal berjiwa sosial tinggi. Ia banyak menolong yatim piatu, fakir miskin, dan orang sakit. Ia memiliki perhatian yang sangat besar terhadap masalah sosial. Sunan Derajat menyebarkan agama Islam di Lamongan, Jawa Timur. Selanjutnya yaitu ada Sunan Muria atau dikenal dengan Raden Umar Said. Sunan Muria merupakan seorang wali songo yang sangat berjasa bagi penyebaran agama Islam di Nusantara, terutama di daerah perdesaan. Ia gemar bergaul dengan masyarakat kalangan bawah. Hal itu membuat masyarakat mudah menerima ajaran yang disampaikannya. Sunan Muria sendiri berasal dari nama Gunung Muria, di mana tempat beliau berdakwah, mendirikan masjid dan pesantren, serta tempat beliau dimakamkan kelak. Wali Songo yang ke-8 yaitu Sunan Gunung, Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq diberi gelar oleh para wali dengan nama Wali Al-Ilmi, yang memiliki arti orang yang berilmu luas. Sunan Kudus memiliki keahlian khusus dalam bidang agama. Ia juga dipercaya untuk memegang pemerintahan di daerah Kudus. Sunan Kudus merupakan salah satu wali songo penyebar agama Islam di Jawa, khususnya wilayah Jawa Tengah. Perjuangan Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan para wali lainnya. Ia senantiasa menempuh jalan kebijaksanaan. Dengan siasat dan taktik itu, masyarakat dapat diajak memeluk agama Islam. Yang terakhir yaitu Sunan Kalijaga atau dikenal dengan Raden Said. Sunan Kalijaga atau Raden Said merupakan anak dari Adipati Tuban, Tumenggung Wilatikta. Ia dikenal sebagai budayawan dan seniman, seni ukir hingga seni busana. Ia juga menciptakan aneka cerita wayang yang bercorak keislaman. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga memperkenalkan bentuk wayang yang terbuat dari kulit kambing atau biasa dikenal sebagai wayang kulit. Sebab pada masa itu wayang populer dilukis pada semacam kertas atau wayang beber. Dalam seni suara, ia menciptakan lagu Dhandang Gula. Itu sedikit singkat dari biografi Wali Songo. Semoga bermanfaat dalam video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment.
Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.